Possible with English. Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Fatika di video pembahasan tentang pendidikan bahasa Inggris. Nah, topik bahasan kita kali ini adalah apa aja ya mata kuliah wajib yang diajarkan di semester 3, khususnya di kampusku di UMY. Nah, mau tahu apa aja mata kuliahnya? Yuk kita lanjut ke video pembahasannya. Mata kuliah wajib pertama yang akan kita bahas adalah Bahasa Indonesia. Hah, Bahasa Indonesia? Lah kan jurusannya pendidikan bahasa Inggris. Iya dong, pasti ada tetap pelajaran bahasa Indonesia di sini. Nah, kenapa bahasa Indonesia? Nah, kan bahasa Indonesia adalah bahasa ibu kita orang Indonesia. Nah, jadi teman-teman, apa aja sih yang akan kita bahas dan pelajarin di mata kuliah bahasa Indonesia ini? Yang pertama itu adalah kalian akan, of course, akan dilatih tentang cara menulis sesuai dengan kaidah KBBI yang benar. Dan juga tugasnya itu adalah membuat sebuah makalah. Tentu saja kalian harus menerapkan penulisan sesuai dengan KBBI yang benar ya. Nah, penulisan makalah ini adalah individu. Nah, terserah kalian topiknya apa, tapi di sini topiknya biasanya sih ditentukan sama dosen. Dan selain itu nanti juga ada tugas kelompok. Biasanya tugas kelompok ini nanti akan membahas sebuah topik tertentu yang akan dipresentasikan ke depan kelas. Tentu saja ya, kalian sebagai audiens, misalnya kalian nanti nggak maju ke depan, tetap harus aktif. Karena apa? Nilai keaktifan itu sangat mempengaruhi penilaian dari dosen. Jadi kalau kalian semakin aktif, maka akan semakin banyak bonus nilai soft skill kalian dari dosen. Oke, sampai sini kita lanjut ya ke pembahasan materi berikutnya. Nah, mata kuliah yang selanjutnya ini adalah komputer offline dan komputer online. Ada dua ya, komputer offline dan online. Lah, apa bedanya? Gini. Jadi sebenarnya ini adalah dua mata kuliah yang berbeda. Tapi karena bahasannya sama, aku jadiin satu ya. Jadi perbedaan antara komputer offline dan online itu terletak pada namanya. Nah, di pembelajaran mata kuliah komputer offline, nah itu nanti kalian akan diajarin cara mengoperasikan Microsoft Office. Jadi mulai dari Excel, Word, PowerPoint, dan lain-lain. Dan juga nanti kalian akan diajarin cara menggunakan CorelDRAW. Jadi kalau kalian misalnya suka banget sama ngedit pakai CorelDRAW, ini salah satu mata kuliah yang akan kalian sukai. Nah, lalu bagaimana dengan komputer online? Nah, karena tadi offline itu apa yang ada di dalam komputer. Nah, kalau online ini sesuatu yang ada di internet. Jadi nanti di sini kalian akan diajarkan gimana sih cara membuat blogger dan mengoperasikan blog atau website di kampus kalian. Nah, jadi di sini itu tentu saja kalian membuat blogger itu nanti kalian akan diajarin gimana cara membuatnya, terus cara mengoperasikannya, misalnya memberikan widget atau menulis judul, mengubah appearance dari blogmu itu. Of course nanti yang dinilai itu bukan cuma blognya aja, apakah blogmu itu menarik atau enggak dari segi header, terus background, itu nanti juga akan dinilai. Nah, di sini kalau kalian emang udah terbiasa sama blogging, ini salah satu mata kuliah yang bakal kalian suka. Oke, jadi di sini sekarang udah tahu kan bedanya kuliah matkul komputer offline dan komputer online. Dan mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah yang paling aku suka dan paling disukai sama teman-teman juga. Jadi, oke, kita lanjut ya ke materi pembahasan berikutnya. Nah, di mata kuliah ketiga ini adalah kewirausahaan. Jadi ini kewirausahaan. Oke. Gimana ya? Jujur untuk aku sendiri, saya sendiri itu nggak punya bakat dan minat dalam bisnis. Jadi mata kuliah kewirausahaan ini adalah mata kuliah yang paling berat bagi aku sendiri. Karena apa? Pertama, gini, dari awal sampai akhir course ini kalian itu tugasnya kelompok, dan kelompoknya itu kalian ditentukan dari dosen. Jadi kalau misalnya kalian mendapat kelompok yang suportif, teman-teman yang bagus gitu ya, kalian boleh bangga. Tapi kalau kalian mendapatkan kelompok yang mungkin anggotanya kurang serk gitu ya, kurang appropriate,
ya kalian banyak-banyaklah berdoa dan berserah diri kepada Tuhan. Nah, tugasnya apa? Di sini tuh kalian harus buat business plan. Kalian harus berdiskusi kelompok tentang kira-kira ide bisnis apa yang harus kalian buat. Terus kalian nanti harus membuat produk itu. Misalnya kalian membuat sebuah idenya produk ini, kalian harus membuatnya, karena nanti tugas akhirnya adalah produk yang kamu buat atau jasa yang kamu buat itu nanti harus diletakkan di pameran bisnis di kampus. Nah, mata kuliah yang berikutnya ini adalah mata kuliah pendidikan bahasa Inggris yang wajib yang berhubungan sama pendidikan bahasa Inggris, yaitu LLA, Language Learning Acquisition atau Second Learning Acquisition. Acquire itu tuh dalam artiannya dalam bahasa Indonesia adalah memperoleh. Jadi di sini tuh kita akan mempelajari teori-teori bagaimana seseorang bisa memperoleh bahasa mereka, terutama bahasa kedua mereka. Nah, di sini teorinya banyak. Salah satunya itu adalah nanti ada bukunya. Bukunya itu nanti kalian beli. Nah, biasanya di sini harganya cukup terjangkau sih, karena bukunya yang disediakan di kampus itu bukan yang buku versi aslinya, jadi kayak buku yang udah difotokopi gitu. Nah, bukunya tuh seperti ini. Jadi bukunya ini beli kurang lebih harganya berapa ya? Nggak terlalu mahal kok, tapi aku lupa, udah lama banget soalnya. Atau kalian juga bisa beli secara langsung di tokonya, kalau misalnya ada di online lah atau di sebuah toko buku. Tapi kalau ini biasanya belinya langsung dari kampus. Atau kalian juga bisa pinjam sama kakak kelas kalau mereka udah nggak dipakai lagi. Tapi yang penting ini nggak begitu mahal, kalau nggak salah nggak sampai 100.000 kok. Bukunya seperti ini, banyak teorinya, dan nanti ada tugas kelompoknya, presentasi juga. Lalu tugasnya apa? Ada tugas kelompok individu dan juga kelompok. Salah satunya kelompok itu adalah presentasi. Nah, tugas individunya tuh ngapain aja? Kalian akan membuat sebuah autobiografi. Biografi diri kamu sendiri. Nah, setelah buat autobiografi nanti ada peer review, nanti yang akan review kamu nanti bisa nge-review autobiografi teman kamu nge-review punya kamu. Itu nanti juga masuk ke sebuah penilaian. Lalu tugas kelompoknya apa? Nah, tugas kelompoknya di pengalaman aku sendiri adalah kalian nanti melakukan observasi bersama dengan kelompok kalian. Observasinya itu observasi seseorang, bagaimana dia itu dalam mempelajari bahasa Inggrisnya. Nanti dari situ kalian akan membuat sebuah simple research paper, dari introduction, content sampai discussion gitu kalian buat. Nah, tenang aja karena ini tuh kerja kelompok, jadi kalian nggak perlu takut. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di mata kuliah ini tuh bener-bener yang termasuk susah-susah gampang. Apa namanya? Principle of Teaching and Learning. Nah, di mata kuliah ini tuh bener-bener kerasa sekali teorinya. Kalian bener-bener harus mau nggak mau memahami dan menguasai teorinya, karena di sini tuh ada teori-teori yang berhubungan sama psikologi gitu, tentang yang berhubungan dengan pendidikan tentu saja. Nah, di sini itu nanti ada bukunya, tapi kalau di tempatku kita nggak beli buku karena dosen tuh memiliki file e-book. Nah, di sini nanti akan diserahkan ke mahasiswanya. Nah di situ nanti kita terserah mau tetap bacanya di ponsel atau kalian print sendiri. Biasanya ada teman yang print langsung satu bukunya, tapi ada juga teman-teman yang print per chapternya. Jadi kalau misalnya untuk minggu depan kita membahas chapter 1, ya kita print chapter 1-nya doang. Nah, gitu. Itu lebih hemat sih. Nah, di sini tugasnya kelompok, yaitu presentasi. Jadi misalnya kelompok 1 membahas bab 1, nanti maju ke depan. Tapi kalian sebagai audiens tetap harus itu ya, mempelajari sebelum kelompok yang maju itu mempresentasikan, kalian juga sudah harus menguasai materinya. Karena apa? Kalau di sini dosen meminta kita untuk menulis esai mingguan. Jadi esai mingguan individu. Isinya apa? Ya isinya tentang materi itu. Jadi misalnya minggu depan kita akan membahas bab 1. Nah, kita itu sebelumnya itu harus udah baca-baca dulu. Lalu kita buat esai ringkasan dari bab itu. Nanti akan dikumpulkan. Nah, itu tuh tugas mingguan ya. Dan nilainya itu nanti akan masuk ke nilai menulis kamu, English written. Nah, dan
kalian perlu tahu kalau kalian membuat esai ini harus sungguh-sungguh, karena ini tuh nanti bobot nilainya termasuk besar loh. Dari misalnya ya, ada bab 1 sampai bab 9 apa 10 gitu. Nanti berarti kan totalnya 10 esai ya. Nah, itu tuh bobot nilainya juga cukup besar. Jadi kalian usahakan untuk menulisnya dengan baik-baik. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Kalau enggak, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Di mata kuliah ini mungkin kalian yang sudah pernah melihat video-video selanjutnya udah pada tahu sih, udah bisa nebak kira-kira apa mata kuliahnya. Yap, benar sekali, yaitu internship. Aku nggak perlu kasih tahu panjang lebar ya, karena sebelumnya kan udah aku jelasin tentang internship program tuh ngapain aja di kampusku di video sebelumnya. Jadi bedanya kalau di video sebelumnya di semester 1 dan semester 2 itu internship programnya tuh di sekolah dasar. Nah, kalau di sini program internshipnya itu di SMP. Ya sama, di semester 3 ini kita nanti observasi, dan di semester 4 nanti kita baru mulai kayak pembuatan RPP dan sebagainya. Nah, tugasnya sama, kita nanti setelah observasi, kita buat laporan observasi yang harus diserahkan ke dosen pembimbing lapangannya. Oke, sampai sini kita udahin ya. Teman-teman, itu tadi adalah mata kuliah pendidikan bahasa Inggris di semester 3 di kampusku ya. Ingat, ini kampus UMY. Jadi bisa jadi di kampus lain tuh beda. Oke, atau mungkin sama tapi nama mata kuliahnya beda. Tapi intinya sama. Nah, sampai sini apakah kalian masih ada pertanyaan atau yang masih kurang paham? Kalau misalnya kalian ada yang kurang paham, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab yang saya mampu gitu. Oke, di sini sudah dulu pembahasan kita hari ini. Kita bertemu lain waktu ya di pembahasan video selanjutnya. Bye bye. Greetings. Everything is possible with English. Bye.